Pembagian nilai. Jadi ada namanya nilai material. Apa itu nilai material? Yaitu nilai yang berguna bagi unsur fisik manusia. Jadi setidaknya dalam kehidupan kita ini ada yang namanya pentingnya tempat tinggal, kemudian pentingnya kebutuhan makanan, dan pentingnya kebutuhan kita di dalam memperindah diri kita dengan pakaian. Jadi hal-hal semacam itu masuk dalam nilai-nilai material. Kemudian nilai vital. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas tertentu. Misalnya begini, nilai vital itu taruhlah bagi seorang penulis. Teman-teman seorang penulis, maka keberadaan mesin ketik atau komputer atau laptop itu vital keberadaannya karena menjadi penentu dari aktivitas menulis teman-teman. Kalau tidak ada mesin ketik, komputer, kemudian laptop atau buku yang memang vital keberadaannya di dalam aktivitas itu, maka aktivitasnya tidak bisa berlangsung karena ada sesuatu yang vital yang tidak ada di situ. Sama halnya misalnya bagi seorang fotografer, kamera itu jauh lebih penting. Bagi seorang fotografer ketika dikasih pilihan apakah kamu memilih diberikan kamera atau memilih motor, tentu saja kalau dia menganggap kamera itu vital dalam profesinya sebagai seorang fotografer, maka tidak mungkin dia memilih motor. Nah, kira-kira itu sederhananya. Kemudian ada nilai kerohanian. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan batin kita sebagai manusia. Karena taruhlah dua hal tadi penting dalam kehidupan kita. Kita sudah cukup punya rumah, kita sudah cukup punya pakaian yang bagus, makanan kita bahkan lebih. Kemudian untuk menunjang profesi kita sudah ada kamera jika kita sebagai seorang fotografer. Tetapi ada nilai-nilai juga yang berkaitan dengan kebutuhan batin kita sebagai manusia. Nah, itu tentang apa itu nilai kebenaran. Kita perlu juga meyakini atau menganut nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita. Kemudian nilai keindahan, nilai kebaikan, kemudian nilai religius. Nilai kebenaran itu misalnya seorang hakim memberikan sanksi kepada orang yang diadili. Kalau seorang hakim itu tidak menganut, tidak tahu, tidak yakin dengan nilai kebenaran yang dia anut, maka bagaimana caranya dia bisa memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian nilai keindahan. Nilai keindahan itu dalam istilah lainnya estetika ya, yang berkaitan dengan ekspresi perasaan kita atau jiwa manusia tentang sesuatu yang indah. Kita misalnya dan kebanyakan orang melihat di waktu sore nanti ketika matahari tenggelam di pinggir pantai, kita menyebutnya senja. Bagi jiwa kita, bagi batin kita menimbulkan perasaan kagum. Nah, kekaguman, hal-hal yang berkaitan dengan kekaguman ini tentu saja berkaitan dengan hubungannya dengan perasaan. Kemudian contoh lain misalnya, teman-teman tentu saja di tiap-tiap daerah itu ada adat-adat tertentu. Misalnya tentang bagaimana gerakan tari, bagaimana kita melihat indahnya sebuah patung yang dipahat.
penilaian-penilaian seperti itu kembali lagi pada timbulnya perasaan kagum kita terhadap sesuatu itu. Kemudian nilai kebaikan. Kalau nilai keindahan tadi istilahnya estetika, nilai kebaikan ini etika. Kalau nanti kalau teman-teman sudah kuliah belajar filsafat etika. Jadi nilai yang bersumber pada kehendak atau kemauan. Nilai kebaikan ini di dalam interaksi kita ada hal-hal yang menjadi patokan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena tidak mungkin kan kita melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang lain buruk sementara kita bagian dari kelompok sosial itu. Taruhlah bagaimana kita berbicara dengan teman, tentu saja tidak sama caranya ketika kita berbicara dengan orang tua kita atau orang yang kita tuakan atau dengan guru kita. Kemudian nilai religius itu nilai yang sumbernya dari agama. Nah, di Indonesia setidaknya ada 6 agama, belum agama-agama lokal, meyakini ada nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan lewat doktrin-doktrin agama atau ajaran-ajaran agama. Jadi lewat nilai-nilai religius itu manusia dibimbing oleh Tuhan lewat ajaran-ajarannya tentang bagaimana hamba-hambanya kita ini bersikap dan berperilaku terhadap sesama manusia. Jadi kira-kira itu ya. Kemudian di dalam kehidupan kita tentu saja semuanya bukan nilai, dan oleh karenanya nilai itu punya ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri nilai itu? Yang pertama, nilai itu konstruksi masyarakat. Artinya ketika saya misalnya hidup dalam suatu kelompok masyarakat, maka cara berpikir saya, cara saya menilai sesuatu, cara saya mengukur tentang baik dan buruknya sesuatu, itu tidak bisa timbul secara tiba-tiba dari dalam diri saya tanpa ada interaksi dengan masyarakat atau individu-individu lain di dalam kelompok itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Karena dia tidak bisa atau dia tidak bisa diturunkan secara genetik. Tidak bisa diturunkan seperti misalnya bentuk wajah, bentuk hidung, warna kulit dan lain sebagainya. Dia sifatnya konstruktif dan bukan bawaan lahir. Terbentuk melalui sosialisasi. Jadi seperti tadi, saya hidup di dalam masyarakat yang di dalam interaksinya ada proses-proses sosial di sana. Nah, salah satunya adalah proses belajar. Entah itu di lingkungan masyarakat yang informal maupun secara formal yang berlangsung di sekolah-sekolah. Nah, nilai-nilai ini juga bisa mempengaruhi perkembangan diri kita sebagai individu. Misalnya perkembangan kita yang sebelumnya kurang baik, kurang bisa menghormati, kemudian tahu bagaimana cara menghormati. Memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Ya, tentu saja karena tadi orang-orang atau antar individu saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan satu dengan yang lain artinya nanti dia membentuk sistem nilai. Artinya satu nilai itu dia tidak berdiri sendiri. Misalnya nilai kejujuran, dia akan berdiri dengan nilai-nilai lainnya. Misalnya tentang nilai menghargai hak orang lain. Dan yang terakhir, bahwa nilai-nilai ini antar satu daerah, antar satu budaya dengan budaya lainnya tidak sama. Nah, itulah seperti yang saya katakan dari awal tadi, sifatnya relatif. Selanjutnya fungsi nilai sosial.
Apa pentingnya sih mempelajari nilai sosial itu?